وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda wa ja'ala fiha rawasiya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya teman-teman. Tak terasa kita sudah sampai di Jumat yang ketiga dari bulan Al-Muharram 1448 Hijriah ya gitu ya. Cepat sekali ya. Jadi teman-teman rahimakumullah, cuaca di luar terang sekali dan terik kayak gitu ya. Sepertinya kita oleh Allah dikaruniai musim kemarau kayak gitu ya, dijaga sumber-sumber airnya kayak gitu ya, air kalau pakai air sumur ya, kayak saya kan pakai air sumur kayak gitu ya. Jadi kita nggak tahu sampai kapan musim kemarau ini kayak gitu ya, karena kan sekarang dengan adanya perubahan cuaca yang nggak jelas kayak gitu ya. Maksudnya itu nggak seperti dulu. Kalau dulu kita sekolah di SD, zaman saya ya masih ada musim kemarau 6 bulan, musim hujan 6 bulan ada ya. Sekarang apa bisa diprediksi seperti itu? Kadang musim kemarau tiba-tiba hujan ada, waktunya musim hujan kemarau juga bisa kayak itu ya, karena adanya mulai dari pemanasan global, terus kemudian yang menyebabkan perubahan suhu kayak gitu ya, dan perubahan kondisi atmosfer bumi dan lain sebagainya. Akhirnya musim lagi kacau kayak gitu, sulit untuk diprediksi kayak gitu ya teman-teman. Dan hari ini kita bahasannya adalah keajaiban penciptaan di Jumat yang ketiga, dan sebagaimana saya informasikan hari ini kita akan bahas gunung dan keajaibannya yaitu. Teman-teman rahimakumullah, setelah beberapa kali setelah beberapa kali materi dari keajaiban penciptaan ini kita bahas terkait dengan apa yang ada dalam diri manusia kayak gitu ya, mulai dari penciptaan manusia pertama Nabi Adam, terus kemudian penciptaan manusia setelah Nabi Adam, terus kemudian keajaiban ASI kayak gitu ya, terus kemudian keajaiban memori kayak gitu ya, terus kemudian pertahanan terluar manusia yaitu kulit kayak gitu. Terus kemudian pendengaran sudah kita bahas, penglihatan ya, kalau pendengaran kemarin ikut masuk ke bahasan sehat dengan Al-Quran itu ya, insya Allah ingat saya ya. Dan hari ini kita kembali lagi ke bahasan alam. Dulu awal-awal kita bahas alam, sekarang balik lagi bahas apa yang ada di alam yang diciptakan oleh Allah, yaitu terkait dengan gunung kayak gitu ya. Kita mulai bahasannya, insya Allah hari ini ada bahasan mulai dari Allah lah pencipta gunung, terus kemudian di antara fungsi gunung, terus kemudian keajaiban gunung ya. Jadi terus kemudian yang terakhir nanti adalah keadaan gunung di hari kiamat. Jadi kita bahasnya ini nanti teman-teman ya, saya akan mengungkap kayak gitu. Saya akan mengungkap ayat-ayat Al-Quran, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang fakta gunung sudah kita indra kayak gitu, terkait dengan ilmu, terkait dengan monster ini gitu ya. Ini kita sudah dapat ilmunya, meskipun mungkin nggak begitu menguasainya, maksudnya kita sudah dapatlah bekal terkait dengan informasi terkait dengan gunung. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan bahwasanya fakta-fakta yang sudah kita indra itu sebenarnya di dalam Quran itu pun juga sudah tersebut kayak itu. Nah, ini kalau mungkin kita
setiap sebagai seorang muslim kan kita pasti baca Al-Quran ya. Mana teman-teman ada yang nggak baca Al-Quran, pasti baca ya. Mungkin di antara kita terlalu sibuk atau apa, kemudian nggak sempat untuk membaca maknanya, terjemahnya, tafsirnya itu ya. Mungkin dengan bahasan ini akhirnya kita tahu, oh ternyata ayat-ayat tentang gunung itu dalam Al-Quran banyak loh kayak gitu. Nah hari ini kita akan mengeluarkan ayat-ayat itu kayak gitu ya, sehingga dengan kajian ini semoga nanti kita tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, dalam Quran surah Al-An'am ya ayat 1, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur, kayak itu ya. Jadi ayat itu kayak itu ya. Saya potong ya teman-teman, tadi itu ayat itu nggak sampai selesai saya membacanya kayak itu. Ya, di situ Allah memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi kayak gitu ya. Jadi di ayat itu Allah memastikan bahwasanya bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ketika Allah menciptakan bumi ini, terus tidak kemudian Allah itu membiarkannya kosong gitu tuh enggak kayak gitu ya. Jadi itu Allah tidak membiarkannya bumi ini kosong kayak gitu ya. Planet bumi kita ini teman-teman ya, tidak membiarkan bulat kosongan kayak gitu loh. Tapi kemudian di antara apa yang Allah ciptakan itu adalah salah satunya adalah gunung kayak gitu. Jadi dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW, mohon maaf ya teman-teman, saya nggak sempat untuk bukannya nggak sempat ya. Jadi nggak usah, mau saya tulis sebenarnya, mau saya ketik kayak gitu, mau saya ambil gambarnya juga nggak jadi kayak gitu ya. Bahwasanya ada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwasanya bumi ini ketika diciptakan awalnya itu tuh berguncang kayak gitu ya, berguncang dasar kayak gitu ya. Terus kemudian Allah menciptakan gunung kayak gitu ya, biar kemudian tidak berguncang kayak gitu. Nah, terus kemudian teman-teman, salah satu ayat yang kemudian menyebutkan bahwasanya Allah menjadikan gunung, Allah lah menciptakan gunung di bumi ini adalah Quran surah Ar-Ra'd ayat 3. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wahwa, dan dia itu dhamir kata ganti dhamir untuk Allah yaitu ya, huwa dia Allah maksudnya, yang madda itu menghamparkan, membentangkan kayak gitu bumi kayak gitu. Jadi bumi yang kita lihat pasti terbentang, membentang kayak itu ya, datar membentang. Itu kalau kita lihat kita berdiri di atas bumi kayak gitu. Tapi kalau kita sudah keluar dari planet bumi ini kayak gitu ya, kita akan melihat bahwasanya bumi ini tidak datar sebagaimana yang kita lihat, ternyata dia adalah bulat kayak itu ya. Terus kemudian di kelanjutan ayatnya, waja'ala, dan Allah menjadikan fiha, di dalam bumi, hanya kati itu adalah pengganti dari bumi ya, bumi disifati mu'anas, maka kemudian hanya kata dhamirnya pengganti dia adalah ha kayak gitu, pakai ha. Fiha, di dalam bumi itu rawasia itu adalah gunung, wa anhar, dan sungai-sungai kayak gitu, gunung-gunung dan sungai-sungai kayak gitu ya. Nah, ayat ini berarti menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan gunung kayak gitu. Dan di situ Allah menggunakan kata ja'ala ya. Teman-teman rahimakumullah, kita sudah pernah bahas ya, kata dia menggunakan kata ja'ala, maka kemudian di situ mengandung arti bahwasanya gunung itu, adanya gunung itu berawal dari sesuatu yang mendahulinya kayak gitu. Jadi adanya gunung itu ada sesuatu yang hal lain yang mendahulunya. Beda dengan kholako. Jadi kalau Allah, bumi, Allah menggunakan kata kholako dalam Quran surah Al-An'am ayat 1 tadi itu. Kholako berarti tidak ada, awalnya itu tidak ada.
Dari tidak ada, bumi itu tidak ada. Jadi Allah menciptakan dari awal, dari ketiadaannya menjadi ada kayak gitu. Sedangkan kalau menggunakan kata ja'ala berarti itu benda itu ada itu karena adanya benda yang lain kayak gitu. Artinya apa teman-teman? Bahwasanya gunung itu diciptakan oleh Allah dari material-material lain yang telah Allah adakan di bumi ini kayak gitu. Nah, nanti mungkin sedikit disambung di ayat berikutnya kayak gitu. Jadi di sini saya cuma ingin menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menciptakan gunung kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, bahasan kita berikutnya adalah di antara fungsi gunung kayak gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengerti bahwasanya gunung ini yang menciptakan Allah, dan sudah pasti ya manusia berkumpul pun sejagat kayak gitu ya tidak bakalan bisa menciptakan gunung kayak gitu ya. Dengan segala karakteristik yang ada pada gunung tuh nggak akan mampu kayak gitu ya. Manusia itu biasanya menggali gunung, mengamati gunung, meneliti gunung, apa aja faktor yang ada dalam hal-hal yang ada dalamnya. Tapi kalau menciptakan nggak bisa. Jadi pencipta gunung itu mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian apa aja di antara fungsi gunung yang kemudian telah tersebut dalam Al-Quran? Yang pertama, fungsi gunung adalah sebagai pasak kayak gitu. Itu tersebut dalam Al-Quran, dalam Quran surah An-Naba ayat 7. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jibala autada. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, jibal itu adalah kata bentuk jamak dari jabalun ya. Jadi gunung-gunung kayak gitu. Autada itu adalah sebagai pasak. Pasak itu paku bumi gitu. Jadi itu fungsi pertama dari gunung itu adalah sebagai pakunya bumi, sebagai pasaknya bumi. Kita mengetahui teman-teman ya bahwasanya bumi ini kan terdiri dari daratan, daratan sama lautan kayak gitu. Nah kemudian bumi ini kayak gitu itu membutuhkan paku bumi kayak gitu. Saya masih ingat paku bumi kalau misalkan mau bangun misalkan jembatan gitu ya, itu kan biasanya ada paku bumi yang besar sekali itu ya, biar kemudian kokoh menancap sampai kemudian ke dalam kayak gitu ya, sehingga nanti jembatan yang dibangun itu tidak kemudian goyang dan sebagainya kayak gitu. Maka kemudian ibaratnya seperti itu, bumi ini membutuhkan paku bumi, apalagi bumi ini menggantung kayak gitu. Istilahnya itu bumi kan menggantung di angkasa kayak gitu loh, ya kan, menggantung di angkasa kayak gitu. Maka kemudian membutuhkan paku bumi, membutuhkan pasak bumi kayak gitu ya, biar kemudian tadi itu, biar kemudian tidak goncang kayak gitu. Nah itu fungsi yang kedua ya, bahwasanya gunung berfungsi untuk supaya bumi tidak goncang. Jadi yang pertama tadi sebagai pasak dulu, sebagai paku bumi. Terus kemudian yang kedua gunung berfungsi supaya bumi ini tidak goncang. Teman-teman rahimakumullah, ayat yang kemudian menyebutkan bahwasanya di antara fungsi gunung itu oleh Allah diciptakan supaya bumi tidak goncang, itu adalah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 31. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini kayak gitu ya, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa ja'alna kayak gitu, dan kami menjadikan fil ardi, di bumi ini kayak itu, rawasiya. Jadi Allah menjadikan rawasiya, gunung-gunung, fil ardi, di bumi kayak gitu. Angtamida kayak gitu. Tamida itu goyang. Materi maksudnya di sini, angtamida di sini maksudnya supaya tidak bergoncang kayak gitu ya. Berarti kalau di sini biar kokoh kayak gitu ya, biar kokoh kayak gitu bihim, dengan adanya gunung-gunung tadi itu kayak gitu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan penjelasannya dari Quran surah Al-Anbiya bahwa sebagai pasak tadi itu sebagai pakunya bumi kayak gitu ya, supaya apa? Bumi ini tidak goncang ya.
Sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah bahwasanya bumi di awal penciptaannya itu bergoncang kayak gitu ya. Kita bisa memahami kenapa kemudian bumi ini bergoncang. Teman-teman rahimakumullah, bahwasanya bumi ini kan bulat dan berada di angkasa kayak gitu ya. Ada dataran, ada kemudian ada lautan kayak gitu ya. Dan bumi ini kan bukan benda yang diam. Bumi ini berjalan teman-teman. Bumi ini berputar kayak gitu. Dan berputarnya sangat cepat sekali. Rotasi bumi kita sudah mengenal rotasi bumi, yaitu perputaran bumi pada porosnya. Itu menunjukkan bahwasanya bumi ini berputar kayak gitu, dan bumi juga melakukan revolusi mengitari matahari kayak gitu. Itu menunjukkan bahwasanya bumi ini kan nggak diam. Kita duduk-duduk di sini sebenarnya bumi diam ya, padahal bumi ini nggak diam teman-teman. Bumi ini berjalan kayak gitu. Maka kemudian benda-benda yang ada di bumi ini pun sebenarnya juga berputar, berjalan kayak gitu. Maka kemudian wajar ketika kemudian Allah menciptakan gunung kayak gitu sebagai pasak bagi bumi kayak gitu, biar kemudian bumi ini tidak bergoncang kayak gitu. Bumi ada dataran, ada lautan, maka kemudian di dataran kayak itu ya Allah ciptakan pasak, yaitu gunung kayak gitu, sehingga gunung ini tadi itu bukan cuma di dataran aja loh teman-teman. Gunung itu punya akar kayak gitu loh. Nah, akarnya gunung itu dalam bukunya Dr. Nadia Tayaroh itu ya, dalam Sains Al-Quran itu jelaskan panjang akarnya gunung itu ke bawahnya, maksudnya itu ya bisa sampai 5-10 kali lipat dari tingginya. Sehingga itu kokoh kayak gitu. Sehingga ketika bumi ini berputar pada poros sangat cepat kayak gitu ya, maka bumi ini tidak jadi goncang kayak gitu dengan adanya gunung-gunung yang ditancapkan kayak gitu. Sehingga masanya gunung akhirnya menjadikan seimbang. Ada dataran, ada lautan, diberikan kemudian pasak pada bumi, yaitu berupa gunung gitu. Jadi Masya Allah ya Allah. Jadi Allah itu nggak main-main teman-teman. Menciptakan bumi itu dengan sedemikian jeniusnya. Masya Allah itu benar-benar super kayak gitu loh ciptaannya itu. Nggak kita menemukan sedikit pun celah, secuil kelemahan dari ciptaan Allah itu kita nggak akan menemukan. Di bumi pun juga kita akan terpelongo-pelongo gitu ya. Bumi Allah ciptakan dalam, nanti teman-teman bisa buka dalam Quran surat Al-Fusilat mulai dari ayat 9. Allah menciptakan bumi dalam 2 masa. Kemudian Allah menciptakan langit 7 lapis langit itu dalam 2 masa. Kemudian Allah menetapkan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh makhluk yang ada di bumi dalam 4 masa. Nah, kemudian disebutkan dalam Quran surah Al-Hadid itu ya, dalam 6 masa ya Allah menciptakan langit dan bumi, dan betul itu diuraikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Fusilat ayat 9 sampai ayat 12. Nanti teman-teman bisa baca itu. Bagaimana kemudian dalam 4 masa itu Allah menetapkan apa yang dibutuhkan oleh makhluknya di bumi kayak itu, sehingga kita itu manusia bisa ngebor sampai ke bumi, ke bawah tanah itu ya, berbagai macam logam apapun bisa ditemukan dibutuhkan oleh manusia, nikel, batu bara, minyak bumi, emas dan sebagainya. Masya Allah ya, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Dan Allah kuatkan kembali kekuatannya sebagai Rob pencipta alam dengan adanya gunung sebagai pasak kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya di antara fungsi gunung yang kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran itu adalah sebagai pelajaran dan peringatan bagi manusia. Hal itu disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Qaf gitu ya. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madatnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat 7 di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal ardo, dan bumi madatna. Dari ini madatna ini sama teman-teman dengan madda tadi itu yang ada di Quran surah Ar-Ra'du. Jadi madda itu bentuk mudhaf yang sudah pakai tasjid gitu. Sebenarnya itu berawal dari kata dasar madada kayak gitu ya. Kemudian menggunakan tasjid akhirnya menjadi madda kayak gitu. Nah, ini bentuknya madatna kayak gitu. Wal ardo madatna kayak gitu. Dan kami membentangkan bumi kayak gitu ya. Wa alqaina, wa alqo itu bisa diartikan kalau diterjemahan di situ dipancangkan. Tapi secara bahasa terjemahan yang lain bisa berupa dilempar kayak gitu ya.
eh, dilempar. Ketika menggunakan kata dilempar kayak itu ya teman-teman ya. Ini masih terkait dengan tadi itu yang ja'ala tadi itu teman-teman ya. Ini saya mengkaitkan dengan apa yang saya baca dari literatur yang saya baca, kemudian saya kaitkan dengan ja'ala kayak itu ya. Dari dua literatur, satu literatur bahasa Arab terkait dengan ja'ala kayak gitu, dan satu lagi literatur terkait dengan gunung kayak gitu ya. Jadi ja'ala teman-teman, tadi kan saya terangkan, ketika Allah menggunakan kata ja'ala berarti gunung itu dibuat dari material-material yang lain kayak gitu. Nah, terus kemudian di ayat ini kayak itu, di surat Al-Qaf kayak gitu ya, Allah menggunakan al-qaina. Kata alqa itu bisa dimanakan dilempar kayak itu ya. Biar dilempar, di sini dipancangkan kayak itu ya. Maknanya teman-teman, ketika kemudian Allah itu diartikan dengan dilempar ya, maksudnya dilempar atau ya dilemparkah kayak itu, dipancangkan kayak gitu ya, itu artinya bisa dari dilempar dari, kalau saya membaca keterangan dari bukunya Dr. Nadia Tayarah teman-teman ya, terkait dengan alko ini ya, itu dengan dimaknai dengan misalkan dilempar bukan dipancangkan kayak itu ya, itu maknanya bisa dari bawah bisa dari atas. Kalau dari bawah, nah ini saya mengkaitkannya dengan kata ja'ala ketika saya mempelajari terkait dengan kata ja'ala, kan dari material yang lain kayak gitu. Maka ketika dilempar dari bawah ke atas gunung tadi itu, berarti material-material yang ada di dalam bumi tadi itu oleh Allah dikeluarkan kayak gitu, sehingga kemudian membentuk gunung ke atasnya kayak gitu loh. Itulah yang kemudian mengapa Allah kemudian dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 3 itu menggunakan ja'ala, bukan kata khalaqa kayak gitu. Demikian pula ketika dari atas ke bawah, berarti itu ada material yang Allah lemparkan Allah untuk menyusun gunung tadi itu kayak gitu loh. Jadi makanya saya di sini mengingatkan ya Allah, benar-benar ketika Allah memilih kalim kata itu tuh ada makna-maknanya gitu loh. Saya mempelajari ini masya Allah gitu ya. Ini padahal saya masih belajar bahasa Arab itu bisa dikatakan masih sangat sedasar ya. Maksudnya masih sedikit, saya sudah maksudnya tuh masya Allah gitu, jadi ingin mendalami lagi kayak gitu terkait dengan betapa Allah memilih kata memiliki makna yang itu kalau orang kita mau pelajarinya itu mengandung makna-makna tertentu atas pilihan-pilihan diksi yang Allah pilih kayak gitu loh. Jadi masya Allah ya teman-teman ya. Terus kemudian lanjut lagi ya teman-teman ya ke ayat Al-Qaf tadi itu. Terus kemudian masuk ke ayat 8-nya dalam Quran surah Al-Aqaf. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabasyiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Shadaqallahul 'azim. Jadi Allah menciptakan gunung tadi itu ya, dipancangkan di atas bumi tadi gunung-gunung itu salah satunya adalah tabasyiratan ya, sebagai pelajaran, wa dzikra dan juga peringatan, likulli bagi setiap adin hamba munib yang dia itu bertobat ya, yang hamba yang kembali atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi itu hamba yang menyadari bahwa kita itu hanyalah sebagai hambanya Allah dan akan kembali kepada Allah, kemudian bertobat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, penciptaan gunung ini ya sebagai pelajaran peringatan itu jelas sekali maknanya. Teman-teman tahu kalau teman-teman pertama sebagai peringatan ketika gunung itu meletus, itu sebagai zikro, itu sebagai peringatan bagi orang beriman. Yang beriman tuh sampai di situ menemukan, oh ini peringatan dari Allah. Ini loh ketika Allah meletuskan gunungnya. Kita belum ngomongin masalah yang ada lahar-lahar ya teman-teman ya, masalah kita nggak akan sampai ke situ bahasan kita hari ini. Kita cukupkan apa yang dapat saya gali sedikit aja dari terkait dengan gunung-gunungnya. Jadi sebagai peringatan itu ya persis yang dikatakan oleh Allah, salah satunya adalah sebagai peringatan ketika Allah meletuskan salah satu gunung, semua hati manusia di dekatnya itu pasti takut semuanya. Dan itu sebagai peringatan. Ini masih kondisi letusan gunung ketika belum kiamat kayak gitu loh. Mengingatkan akan kematian ya, mengingatkan akan lemahnya manusia. Akhirnya manusia ingat dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, balik lagi menyadari posisinya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai pelajaran tabasyir ya,
Akhirnya manusia itu ya dengan adanya gunung dengan segala keajaibannya itu mempelajari banyak hal dari gunung, mulai dari komposisinya gunung ya, kemudian keajaiban-keajaiban dari gunung ya, manfaat adanya gunung dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi nggak main-main. Jadi Allah itu sudah menyebutkannya dalam Al-Quran. Dari sini teman-teman, masih sampai di sini aja loh. Kita itu sudah, ya Allah, semua ternyata sudah tersebut dalam Al-Quranul Karim yang itu benar-benar diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semakin memantapkan bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan buatan Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya adalah Allah menciptakan gunung itu supaya gunung itu bertasbih kepada Allah. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan salah satunya dalam Quran surah Saba ayat 10. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr wa alanna lahul hadid. Sadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, ayat ini bercerita terkait dengan Nabi Daud kayak gitu ya, yang telah Allah berikan banyak sekali keutamaan ya, karunia maupun mukjizat kayak gitu ya. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan sungguh kayak gitu ya, qad walaqad, dan sungguh ataina, kami telah memberikan kepada Daud itu fadlan, keutamaan atau karunia kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman, gunung itu oleh Allah diperintahkan untuk kemudian bertasbih bersama dengan burung-burung, bersama dengan Nabi Daud kayak gitu. Ya jibalu, itu Allah menyuruh jibal, gunung kayak gitu. Wahai gunung-gunung, awibi kayak gitu. Kembalilah. Maksudnya itu di sini maknanya di sini bertasbihlah kayak gitu, mau bersama dengan Daud itu watoyir, dan juga burung-burung kayak gitu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya salah satu fungsi dari ciptakannya gunung itu oleh Allah juga diperintahkan untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Di akhir ayat itu Allah menyebutkan mukjizat atau karunia yang Allah berikan kepada Nabi Daud, yaitu walanna, Allah melunakkan bagi Nabi Daud itu al-hadid, besi kayak itu. Jadi Nabi Daud itu besi itu nggak mau hanya dengan tangannya teman-teman. Membuat baju besi sehari itu Nabi Daud bisa membuat satu baju besi dan kemudian dijual, kemudian hasil penjualannya itu sebagian untuk keluarganya, sebagian untuk kaum Bani Israel kayak itu loh. Saya membaca dalam tafsirnya Ibnu Katsir diterangkan begitu. Masya Allah ya. Jadi kalau sekarang dengan teknologi yang secanggih itu, Nabi Daud itu melunakkan besi itu nggak perlu dengan teknologi yang secanggih itu, dengan tangannya kayak itu loh. Masya Allah ya. Itulah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Teman-teman rahimakumullah, masih ada lagi di antara fungsi penciptaan gunung. Tapi ini saya cukupkan sampai di sini aja teman-teman. Lanjut aja ke bahasan yang ketiga, yaitu di antara keajaiban gunung yang kemudian itu disebutkan dalam Al-Quran. Teman-teman rahimakumullah, di antara keajaiban gunung yang pertama kayak gitu adalah gunung itu berjalan. Nah, itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Naml ayat 88 kayak itu. Di ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamarru marras sahab. Sun'allahilladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, inilah ayat yang kemudian menerangkan bahwasanya gunung yang kita lihat itu diam, itu sebenarnya adalah berjalan. Ya, sebagaimana bumi yang kita rasakan ini diam aja bumi, padahal dia berputar pada pada pusatnya, pada sumbunya, juga berkeliling mengelilingi matahari kayak gitu ya. Ini kalau bukan kuasanya Allah apa mungkin teman-teman? Ya, jadi fakta yang menunjukkan jelas bahwasanya bumi itu berotasi kayak gitu ya pada porosnya, kemudian bumi itu juga berevolusi ya, itu ya adanya pergantian siang dan malam. Itu salah satu contohnya.
kemudian adanya musim, pergantian musim. Ya, jadi kita sudah bahas apa itu, yang dimana berkat bumi ini berputar pada porosnya, itu kan membutuhkan waktu sekali satu putaran ke porosnya itu kan 24 jam kayak itu ya. Kita sudah menemukan bahwasanya dalam satu bumi ini dibagi dengan 360 garis bujur. Setiap satu kali garis bujur itu dibutuhkan waktu, berarti tinggal membagi kayak itu ya. Kalau 24 jam itu satu kali putaran, berarti satu kali garis bujur itu adalah dibutuhkan waktu sekitar, berarti kan 24 jam itu sama dengan 1440 menit. Dibagi dengan garis bujurnya itu tadi 360, berarti satu garis bujur itu membutuhkan waktu 4 menit. Dan 4 menit itu adalah waktu yang cukup untuk adzan. Makanya kemudian adzan itu 24 jam tidak pernah berhenti ya, karena tadi itu rotasi bumi pada porosnya kayak itu dah. Demikian juga ini gunung. Ternyata gunung itu Allah terangkan di ayat ini. Gunung itu nggak diam kayak itu loh. Ya bumi aja berputar pada porosnya juga berevolusi. Bagaimana kemudian gunung itu diam? Jadi gunung itu juga berjalan kayak gitu. Gunung itu ketika bumi ketika berotasi, maka gunung itu juga berguncang bawahnya teman-teman ya, dengan adanya rotasi tadi itu. Dan saking cepatnya rotasi itu ya nggak terasa sampai seperti itu kayak itu. Jadi Allah terangkan situ wataro, dan kamu melihat kayak itu jibal, gunung-gunung itu tahsabuha, seolah-olah dia itu jamid diam aja kayak itu, tetap wahia, padahal dia itu tamuru, dia itu lewat berjalan marro, sebagaimana berjalannya sahab awan. Jadi gunung itu berjalan. Kalau teman-teman naik kendaraan, misalkan dalam mobil nih, lagi melaju keras, kencang kayak itu, teman-teman lihat gunung. Itu kan seolah-olah gunungnya ikut berjalan. Ya memang gunung itu berjalan teman-teman kayak itu loh. Ya sebagaimana bumi itu berjalan, berputar kayak itu. Tapi kita nggak merasakannya itu, saking cepatnya kayak gitu. Dan itu sudah Allah terangkan dalam Quran surah An-Naml ayat 28 itu. Dan saya sekarang tinggal membuktikan kebenaran dari apa yang telah tersebut dalam Al-Quran. Dan inilah menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad SAW, tapi benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Teman-teman rahimakumullah, keajaiban berikutnya tersebut dalam Al-Quran bahwasanya gunung itu berwarna-warni. Dan kalau kita sudah mengetahui fakta gunung berwarna-warni, teman-teman mungkin pernah menginderanya lewat langsung, mungkin pernah wisata ke tempat gunung yang berwarna-warni, atau kemudian pernah melihat di YouTube, atau pernah lihat di Google, atau kemudian pernah melihat media-media yang lain. Itu sebagai fakta yang telah terindah, dan itu sebenarnya telah tersebut dalam Al-Quran. Itu di situ ada gambar dua. Yang pertama adalah gunung Pinicunca di Peru. Itu berwarna-warni kayak itu. Nanti teman-teman bisa browsing deh terkait dengan gunung ini kayak gitu. Terus kemudian berikutnya Bukit Pelangi yang ada di Cina kayak gitu. Itu adalah gunung yang berwarna-warni, yang warna-warninya itu dipengaruhi oleh kandungan tanah yang ada di situ kayak gitu, dan juga bebatuan kandungan logam yang ada pada bebatuan yang ada di gunung itu. Sehingga ketika itu berkumpul kayak gitu ya, tanah-tanah tadi itu dengan berbagai macam kandungannya dan batu-batu dengan berbagai macam logam yang ada di dalam batunya, maka kemudian akan membentuk warna. Sekarang warna merah berkumpul, hijau berkumpul, biru berkumpul, akhirnya membentuklah warna-warna satu gundukan. Nah, ternyata itu sudah Allah sebutkan dalam Quran surah Fatir ayat 27. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidu wa khumrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah ngajak mikir teman-teman. Jadi insya Allah ya, alam, apakah tidak taro engkau melihat bahwasanya Allah, sungguhnya Allah itu telah menurunkan minas samai, dari langit itu, ma'an, air kayak itu. Fa akhrajna, dan mengeluarkan dari tanah tadi itu, minas samarot, buah-buahan, mukhtalifan alwanuh, yang berbagai macam jenisnya. Kemudian Allah terangkan di kelanjutan ayatnya, wa minal jibali judatum kayak itu.
Jadi judat itu adalah garis-garis, dan garis-garis bidun yang putih, wa humrun dan merah, mukhtalifun yang berwarna-warni, alwanuha yaitu warnanya berbeda-beda, mukhtalifun berbeda-beda, alwanuha warnanya, minal jibal pada gunung-gunung itu kayak gitu loh. Jadi ternyata oleh Allah sudah diterangkan kayak gitu ya, bahwasanya akan manusia temukan gunung-gunung itu yang berwarna-warni kayak gitu. Nah, ternyata dari setelah sekian tahun Al-Quran diturunkan, kalau sekarang 1448 Hijriah itu ya, itu sekarang sudah ditemukan gunung-gunung yang berwarna-warni persis seperti yang Allah terangkan dalam Al-Quran, bahwasanya ada yang berwarna-warni kayak gitu ya, wawarrobi busud, dan ada yang hitam pekat kayak gitu. Dan ya sama seperti yang kita saksikan di dunia ini, adanya berbagai macam warna gunung kayak gitu. Insya Allah ya teman-teman ya, ini dulu Nabi Muhammad nggak tahu, Nabi Muhammad nggak pernah nih ke Peru kayak gitu ya, ke Cina, kemudian melihat gunung. Ini menjadi bukti bahwasanya Al-Quran itu benar-benar firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan buatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Teman-teman rahimakumullah, kita lanjutkan ke bahasa yang terakhir, yaitu keadaan gunung di hari kiamat kayak gitu. Jadi keadaan gunung di hari kiamat itu salah satunya Allah terangkan dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 5. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, dalam Quran surah Al-Qari'ah atau surah kiamat kayak gitu ya, Al-Qari'ah itu ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa takunu al-jibal, dan jadilah gunung-gunung itu kal ihni, ya, seperti ihn, bulu. Manfus itu bukan kemudian bahasa Jawa, mampus loh, bahasa Indonesia ya mampus ini. Tapi ini pakai bahasa Arab, manfus, maksudnya mangfus itu artinya berhamburan, bukan mampus loh, itu bukan ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman, gunung-gunung yang menancap kuat pasaknya bumi tadi itu ketika terjadi hari kiamat kayak gitu, maka dia itu seperti bulu itu. Saya masih ingat bahasan dalam pembahasan keajaiban matahari kalau nggak salah ya teman-teman. Di situ kan Allah bahwasanya matahari kan sebagai pusat gravitasi ya itu ya, kekuatan gravitasinya sangat kuat kayak itu, sehingga menjadikan semua benda-benda di langit itu kan berputar sesuai dengan orbitnya, dan itu sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menerangkan salah satunya dalam Quran surah apa itu ya, disebutkan bahwasanya bigoiri amadin kayak gitu ya. Manusia melihatnya langit itu tanpa tiang kayak gitu, yang padahal di situ dimaknai dengan adanya gaya gravitasi yang menjadikan semua benda-benda di langit, bumi ini kan sebenarnya juga benda kan gitu, mengapung di angkasa kayak gitu ya, itu semuanya berada pada orbitnya masing-masing. Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi yang telah Allah tetapkan kayak gitu ya. Nah kemudian ketika hari kiamat kan diawali dengan matahari oleh Allah digulung kayak gitu, maka hilanglah gravitasi kekuatan matahari, padahal matahari sebagai pusat yang diedari, yang diputari oleh planet-planet kayak gitu ya. Dan kemudian maka hancur semua tatanan orbit-orbit planet-planet, dan semua benda-benda di angkasa akan morat-marit kayak gitu ya. Nah termasuk juga dengan bumi, termasuk kita. Ya, ketika gaya gravitasi sudah dihancurkan oleh Allah, matahari hancur kayak gitu, maka hilang ya pusat kekuatan gravitasi tadi itu kayak gitu ya. Maka kemudian berhamburan semuanya, termasuk juga termasuk juga gunung ini. Akhirnya sudah ya tidak ada lagi benda dilempar ke angkasa, ke atas itu akan jatuh ke bawah, sudah nggak ada lagi begitu kayak itu ya. Semua sudah melencing kemana-mana kayak itu loh. Kita itu kalau tidak ada gaya gravitasi teman-teman, kita itu melayang nggak tahu kemana arahnya, padahal bumi ini berotasi dengan secepat itu dan seperti itu secepatnya, maka kita itu akan terpelanting kemana-mana, rusak, bertubrukan kemana-mana, hancurlah semuanya ya, sebagaimana dengan ini. Makanya kemudian di sini Allah menggunakan bahwasanya gunung aja nanti itu kan seperti bulu bertebangan, sudah lepas semuanya dari akarnya bumi ini, sudah lepas kayak itu, ucul hilang. Apalagi manusia, gunung yang segede itu bisa seperti bulu, apalagi kita kayak gitu ya, sudah. Na'udzubillah ya teman-teman, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bertemu dengan hari kiamat kayak gitu.
Dan semoga oleh Allah dikabulkan kita tidak bertemu dengan hari kiamat, karena hari kiamat itu turun ketika sudah tidak ada lagi makhluk manusia yang kemudian dia menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu hari di mana kemaksiatan sudah merajalela dan manusia vulgar melakukan kemaksiatan ya di hadapan manusia yang lain kayak gitu. Dan naudzubillah kita berlindung dari bertemunya hari kiamat kayak itu. Dan demikian teman-teman rahimakumullah pembahasan hari ini gunung dan keajaibannya kayak gitu ya. Dan Allah lah pencipta gunung, dan kita sudah menemukan ayat-ayat Al-Quran kayak gitu yang telah mengungkap bagaimana keajaiban gunung, dan kemudian sudah dibuktikan oleh sains dan kita sendiri sudah melihatnya kayak gitu kebenaran dari ayat Al-Quran. Dan semakin mantap kita bahwasanya Al-Quran ini benar-benar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Semoga bahasan ini meningkatkan iman dan takwa kita kayak gitu, amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya semata-mata kelemahan saya pribadi, maka mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.